Bikin haru, Mike Rajasa, seorang anak muda berusia 16 tahun, kelahiran Amsterdam, Belanda. Di ajang paling bergengsi bagi pemain muda, Piala Dunia U17 2025, Mike menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia U17 dan langsung tampil sensasional. Satu pertandingan, satu kemenangan bersejarah, dan satu nama baru yang kini dielu-elukan, si anak mami dari Mamasa. Tapi siapa sebenarnya Mike Rajasa? Yuk kita kupas kisahnya dari masa kecil di Belanda hingga momen heroiknya di panggung dunia. Tonton hingga selesai. Tidak semua perjalanan berakhir dengan kemenangan. Kadang, perjalanan justru mengajarkan arti perjuangan, kerja keras, dan kebersamaan yang sesungguhnya. Dan itulah yang dirasakan oleh Timnas Indonesia U17 setelah perjuangan mereka di Piala Dunia U17 2025 harus terhenti di babak penyisihan grup. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai kegagalan. Tapi bagi pelatih Nova Arianto, ini adalah awal dari proses panjang, sebuah fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bikin haru, Mike Rajasa, seorang anak muda berusia 16 tahun, kelahiran Amsterdam, Belanda. Di ajang paling bergengsi bagi pemain muda, Piala Dunia U17 2025, Mike menjalani debutnya bersama Timnas Indonesia U17 dan langsung tampil sensasional. Satu pertandingan, satu kemenangan bersejarah, dan satu nama baru yang kini dielu-elukan, si anak mami dari Mamasa. Tapi siapa sebenarnya Mike Rajasa? Yuk kita kupas kisahnya dari masa kecil di Belanda hingga momen heroiknya di panggung dunia. Tonton hingga selesai. Mike Rajasa lahir di Amsterdam, Belanda pada tahun 2009. Sejak kecil, hidupnya tidak pernah jauh dari bola. Ayahnya, seorang pelatih kiper amatir, sering mengajaknya bermain bola di taman kota setiap sore. Namun di balik semua itu ada sosok yang selalu menjadi pusat kehidupannya, sang ibu, Maria Langi, perempuan asal Mosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Maria sering bercerita tentang kampung halamannya, tentang sawah, gunung, dan aroma tanah setelah hujan di Mamasa. Tentang bagaimana semangat orang-orang Indonesia tak pernah padam, meski hidup kadang keras. Dan dari sanalah, pelan-pelan, rasa cinta Mike terhadap Indonesia tumbuh. Sejak kecil, setiap kali ditanya siapa idolanya, Mike tak pernah menjawab nama seperti Van der Sar atau De Gea. Ia justru bilang, "Mama," karena mama yang pertama kali percaya aku bisa jadi kiper hebat. Julukan si anak mami ternyata bukan tanpa alasan. Ia memang sangat dekat dengan ibunya. Bukan hanya karena kasih sayang, tapi karena sang ibu selalu menjadi motivasi utama di balik mimpinya. Perjalanan Mike menuju panggung dunia dimulai dari Akademi FC Utrecht, salah satu akademi sepak bola terbaik di Belanda. Usianya baru 10 tahun saat pertama kali ikut seleksi. Di tengah ratusan anak, tubuhnya terlihat biasa saja. Tapi yang membedakan Mike dari yang lain adalah fokus dan refleksnya. Pelatih akademi bahkan berkata, anak ini berbeda. Dia tidak hanya menahan bola, tapi seperti bisa membaca arah bola sebelum datang. Bertahun-tahun Mike berlatih keras. Ia rela datang paling awal, pulang paling akhir. Kiper-kiper lain mungkin sibuk bergaya, tapi Mike lebih memilih diam, berlatih, berlari, dan menahan tendangan demi tendangan keras. Pada 2025, ia akhirnya menembus skuad utama FC Utrecht U17. Namun tak lama setelah itu, datanglah panggilan yang mengubah segalanya. Timnas Indonesia U17 ingin memanggilnya untuk Piala Dunia U17 2025. Awalnya banyak yang ragu, akankah Mike mau meninggalkan kenyamanan di Belanda? Tapi jawabannya tegas. Saya ingin membela Indonesia. Saya ingin membawa nama baik mama dan keluarga di Mamasa. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak di Belanda.
Tapi bagi Mike, ini bukan sekedar soal sepak bola. Ini soal identitas, tentang darah Indonesia yang mengalir di nadinya. Tanggal 10 November 2025, stadion bergemuruh. Indonesia U17 menghadapi Honduras U17 di laga terakhir grup H. Sebuah laga yang menentukan. Menang, Indonesia lolos ke babak berikutnya. Kalah, mereka harus pulang. Pelatih membuat keputusan mengejutkan. Mike Rajasa, yang sebelumnya belum pernah tampil di turnamen resmi, akan menjadi starter. Banyak yang sempat kaget. Anak 16 tahun baru pertama kali main di turnamen internasional. Tapi pelatih percaya, dan kepercayaan itu terbayar lunas. Sejak menit pertama, Mike tampil tenang. Refleksnya cepat, gerakannya efisien. Di menit ke-23, ia menepis tendangan keras jarak dekat dari Luis Suazo. Penyelamatan yang membuat komentator spontan berteriak, "What a save from the young Indonesian goalkeeper, Mike Rajasa." Menit demi menit berjalan, Indonesia unggul 2-0 berkat gol dari Arkan dan Nabil. Namun di menit ke-78, Honduras mendapat penalti. Luis Suazo, sang kapten, berdiri di depan bola. Mike menebak arah dengan benar, tangannya hampir menyentuh bola, tapi tendangan terlalu keras dan gol terjadi. Namun yang membuat banyak orang terkesan bukan gol itu, melainkan respon Mike setelahnya. Ia tak marah, tak menunduk. Ia hanya bertepuk tangan, memberi semangat pada rekan timnya. Ketenangan seperti ini jarang terlihat dari pemain seusianya. Ketika peluit panjang berbunyi, Indonesia menang 2-1. Mike memeluk rekan-rekannya, matanya berkaca-kaca. Bukan hanya karena euforia semata, tapi karena mimpinya untuk membela Indonesia akhirnya benar-benar terwujud dan dimulai dengan kemenangan. Usai laga, media langsung heboh. Klip salvasi Mike viral di media sosial. Banyak yang menyebut gaya bermainnya mirip Gianluigi Buffon muda. Tenang, penuh percaya diri, dan punya aura pemimpin di bawah mistar. Rekan-rekannya di tim itu bahkan mulai menjulukinya si anak mami ala Buffon. Bukan untuk mengejek, tapi sebagai bentuk kasih dan rasa bangga. Mereka tahu, di balik sosok pendiam itu, ada anak yang begitu menghormati ibunya. Anak muda yang memilih Indonesia daripada Belanda. Pilihan yang berani, tapi penuh makna. Dan publik Indonesia pun membalasnya dengan cinta dan dukungan luar biasa. Sementara itu, di kampung halaman ibunya, suasana tak kalah meriah. Di Mamasa, warga berkumpul di balai desa untuk menonton pertandingan. Begitu nama Mike disebut di layar, sorak-sorai pecah. Bendera Indonesia dikibarkan tinggi, dan setiap kali Mike melakukan penyelamatan, terdengar teriakan, "Itu anak Mamasa, itu anak kita." Sang ibu, Maria Langi, menonton dari ruang keluarga dengan mata basah. Setelah pertandingan, ia hanya berkata pelan, "Saya bangga sekali, anak saya tidak lupa tanah asalnya." Kisah Mike menjadi inspirasi bagi banyak anak muda di seluruh Indonesia, bahwa tak peduli di mana kamu dilahirkan, asal kamu punya hati untuk Indonesia, kamu tetap bagian dari merah putih. Kini, nama Mike Rajasa bukan lagi sekedar anak mami dari Belanda. Ia adalah simbol harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Anak muda yang berani mengambil keputusan besar, berani bermimpi, dan berani membuktikan diri di panggung dunia. Di akhir wawancaranya, Mike sempat berkata, "Saya tahu perjalanan ini baru dimulai, tapi saya akan terus berjuang bukan hanya untuk karir saya, tapi untuk Indonesia." Kata-kata itu menegaskan, Mike bukan hanya kiper muda bertalenta. Ia adalah cerminan generasi baru Indonesia. Generasi yang punya mimpi besar, tapi tetap rendah hati dan cinta tanah air. Mike Rajasa mungkin baru memulai langkahnya, tapi dari caranya berdiri di bawah mistar, dari tatapan matanya yang penuh keyakinan, kita tahu masa depan Garuda Muda ada di tangan yang tepat. Tidak semua perjalanan berakhir dengan kemenangan. Kadang, perjalanan justru mengajarkan arti perjuangan, kerja keras, dan kebersamaan yang sesungguhnya. Dan itulah yang dirasakan oleh Timnas Indonesia U17
Setelah perjuangan mereka di Piala Dunia U17 2025 harus terhenti di babak penyisihan grup. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai kegagalan. Tapi bagi pelatih Nova Arianto, ini adalah awal dari proses panjang. Sebuah fondasi untuk masa depan sepak bola Indonesia. Simak sampai selesai. Piala Dunia U17 2025 menjadi ajang yang paling ditunggu oleh para pecinta sepak bola tanah air. Harapan begitu besar, semangat membara, dan doa dari jutaan rakyat Indonesia mengiringi langkah Garuda Muda di Qatar. Timnas U17 tergabung di grup H bersama tim-tim kuat, Brazil, Zambia, dan Honduras. Dari awal semua sudah tahu, ini bukan grup yang mudah. Tapi Nova Arianto dan anak asuhnya datang bukan untuk takut. Mereka datang untuk belajar, berjuang, dan membuktikan diri. Namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Di laga pertama, Indonesia menghadapi Brazil U17, tim dengan sejarah panjang di sepak bola dunia. Meski sudah bermain disiplin, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Brazil dengan skor 4-0. Sebuah hasil yang berat, tapi Nova menegaskan bahwa kekalahan itu bukan akhir. Di laga kedua, melawan Zambia, perjuangan mereka belum membuahkan hasil. Indonesia kalah 1-3. Meski sempat memberikan perlawanan sengit, gol sematawayang Indonesia datang dari skema yang indah. Tapi Zambia terlalu tangguh malam itu. Namun di laga terakhir melawan Honduras, Indonesia bangkit. Anak-anak muda itu bermain tanpa beban, dengan semangat luar biasa. Dan akhirnya, mereka menang 2-1. Kemenangan yang membuat seluruh Indonesia tersenyum, meski hanya sebentar. Dari 3 pertandingan, Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sayangnya posisi ketiga di grup H tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar. Dari 8 slot untuk peringkat ketiga terbaik, Indonesia berada di urutan ke-10. Artinya, perjalanan Garuda Muda harus berakhir di fase grup. Setelah peluit panjang berbunyi di laga terakhir, banyak kamera mengarah ke satu sosok, Nova Arianto. Wajahnya tenang, tapi matanya menyiratkan campuran rasa lega, sedih, dan bangga. Di akun media sosial pribadinya, Nova menulis sebuah pesan yang menyentuh hati. Terima kasih Tuhan, dan masih belum percaya berada di titik ini, di mana bisa mengawal pemain-pemain muda ini bermain di level tertinggi sepak bola. Piala Dunia U17. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Bagi Nova, membawa timnas U17 ke Piala Dunia saja sudah menjadi pencapaian besar. Ia tahu betul perjalanan panjang di balik layar dari pembentukan tim sejak awal 2024, proses seleksi, latihan intensif, hingga ujian mental di turnamen ini. Nova juga menulis, "Saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena perjalanan kami hanya sampai di fase grup. Semoga ke depan, semua pemain bisa berproses dengan baik melalui pengalaman Piala Dunia kali ini." Kata berproses di sini penting. Karena Nova tahu, sepak bola bukan soal menang atau kalah semata, tapi soal membangun karakter dan mental para pemain muda untuk masa depan timnas Indonesia. Dalam pesannya, Nova juga tak lupa menyampaikan rasa terima kasih kepada para pemain, staf pelatih, dan ofisial tim. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pemain yang pernah terlibat, manajer, dan staf ofisial timnas U17 atas semua kerja keras kalian. Sejak tim ini dibentuk di awal tahun 2024, hingga saat ini, banyak pengorbanan yang dilakukan baik oleh pemain maupun staf, hingga akhirnya kita sampai di tujuan akhir, Piala Dunia U17. Kalimat itu menggambarkan betapa berat perjuangan mereka. Bayangkan, anak-anak muda berusia 15-17 tahun harus meninggalkan rumah, keluarga, dan sekolah demi satu impian, membela merah putih di panggung dunia. Setiap hari mereka berlatih di bawah panas terik, melawan rasa lelah dan tekanan mental. Nova, sebagai pelatih, bukan hanya mengajarkan taktik dan teknik, tapi juga membangun semangat mereka untuk tidak menyerah. Ia bahkan dikenal sebagai pelatih yang dekat dengan pemain. Seringkali ia memanggil mereka "boys" dengan nada hangat tapi tegas. Dan pesannya setelah turnamen ini jelas, jangan pernah berhenti sampai di sini boys, perjalanan kalian masih panjang. Ambil semua pengalaman selama tampil di Piala Dunia, karena kalian akan naik kelas. Kata-kata itu terdengar seperti motivasi, tapi bagi Nova, itu janji. Janji bahwa ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.
Kegagalan kadang menjadi guru terbaik. Dan bagi timnas U17, kegagalan ini bukan berarti mereka tidak mampu, melainkan tanda bahwa mereka sedang belajar menghadapi dunia yang lebih besar. Nova memahami itu. Ia sendiri pernah merasakan bagaimana beratnya membela timnas Indonesia di masa lalu. Sebagai mantan pemain Persib dan timnas senior, ia tahu bahwa perjalanan menuju sukses penuh dengan jatuh bangun. Dalam sepak bola, terkadang kemenangan tidak datang dari skor, tapi dari pelajaran yang dibawa pulang. Dan dari Piala Dunia ini, para pemain belajar banyak hal. Bagaimana menghadapi tim besar seperti Brazil, bagaimana tetap semangat setelah kalah, dan bagaimana menghargai setiap proses latihan yang mereka jalani. Nova berkata, "Saya tidak ingin pemain-pemain muda ini merasa gagal. Saya ingin mereka pulang dengan kepala tegak, karena mereka sudah memberi segalanya untuk bangsa." Kata-kata itu mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kegagalan bukan akhir dari mimpi. Kegagalan adalah bagian dari proses menuju kematangan. Dan kalau hari ini mereka belum sampai ke 32 besar, siapa tahu 5-10 tahun lagi, mereka akan jadi tulang punggung timnas senior yang membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Nova juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada PSSI dan seluruh pendukung timnas Indonesia. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ketua Umum beserta jajaran PSSI, atas semua doa dan dukungan yang diberikan kepada kami selama perjalanan timnas U17 menjalani persiapan menuju Piala Dunia. Dan tentu, yang paling menyentuh, pesan Nova untuk para supporter. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pecinta sepak bola Indonesia dan Garuda Qatar yang tidak pernah berhenti mendukung kami. Dukungan kalian menjadi motivasi pemain untuk tampil lebih maksimal. Bayangkan bagaimana para pemain muda itu merasakan dukungan luar biasa dari ribuan penonton di stadion dan jutaan di rumah. Bagi mereka, setiap sorakan Garuda adalah energi. Setiap pesan di media sosial, setiap doa, menjadi bahan bakar semangat. Dukungan itulah yang membuat mereka tetap berdiri tegak meski hasil tidak sesuai harapan. Mungkin perjalanan timnas U17 berakhir di fase grup, tapi cerita mereka baru saja mulai. Sebagian dari pemain ini akan naik ke level U19, dan beberapa mungkin akan segera dilirik klub-klub profesional. Nova juga menegaskan, tujuan utama dari Piala Dunia U17 bukan hanya hasil, tapi bagaimana para pemain ini bisa tumbuh menjadi pesepak bola yang lebih matang, baik secara teknis maupun mental. Artinya turnamen ini adalah sekolah besar bagi mereka, sebuah pengalaman yang tidak bisa dibeli. Melawan pemain-pemain muda terbaik dari seluruh dunia, melihat bagaimana sistem sepak bola dunia bekerja, dan menyadari bahwa mereka mampu bersaing. Nova dan tim kepelatihan berencana untuk tetap memantau perkembangan para pemain setelah turnamen ini. Karena menurutnya, perjalanan membentuk tim nasional yang kuat bukan hanya soal satu turnamen, tapi soal kesinambungan. Nova Arianto telah meninggalkan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar hasil pertandingan. Ia meninggalkan mental juang. Ia menanamkan rasa percaya diri bahwa anak-anak muda Indonesia bisa tampil di level dunia. Di balik semua sorotan, kritik, dan tekanan, Nova tetap berdiri tegak. Ia tidak menyalahkan siapapun. Sebaliknya, ia memeluk timnya, memuji usaha mereka, dan memohon maaf kepada publik. Bukan karena malu, tapi karena rasa tanggung jawabnya begitu besar. Sosok seperti inilah yang dibutuhkan sepak bola Indonesia. Pelatih yang bukan hanya pandai secara taktik tapi juga punya hati. Kadang perjalanan yang tidak sampai ke puncak justru membuat kita lebih kuat. Timnas U17 mungkin gagal ke 32 besar, tapi mereka telah menanamkan benih harapan di hati jutaan orang. Kata-kata Nova Arianto bukan sekedar pesan perpisahan, tapi janji bahwa generasi muda ini akan kembali, lebih tangguh, lebih matang, dan siap membawa Garuda terbang lebih tinggi. Bayangkan, dua pemain timnas Indonesia yang hanya melakukan protes di lapangan justru dihukum lebih berat dibanding 7 pemain yang diduga memalsukan dokumen kewarganegaraan. Ya, inilah cerita kontroversial yang sedang mengguncang dunia sepak bola Asia. FIFA, organisasi sepak bola tertinggi dunia, kini tengah dituding berlaku ganda,
tidak adil dan bahkan ditengarai dipengaruhi oleh kepentingan politik di tubuh AFC. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang diuntungkan? Dan apakah ada pihak yang bermain di balik layar? Mari kita bedah satu persatu. Tonton hingga selesai ya. Semua bermula dari laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kala itu menghadapi Irak, sebuah laga berat yang syarat emosi. Dalam pertandingan itu, Tom Haye dan Shane Patinama, dua pemain naturalisasi yang baru saja menjadi tumpuan Garuda, terlihat melayangkan protes keras kepada wasit. Alasannya sederhana, mereka merasa keputusan wasit tidak adil. Namun setelah laga, kabar mengejutkan datang, FIFA menjatuhkan sanksi berat. Kedua pemain itu dilarang bermain dalam 4 pertandingan internasional dan didenda 5.000 franc Swiss atau sekitar 103 juta rupiah. Bagi sebagian orang, mungkin denda itu bukan angka yang fantastis. Tapi bagi para pemain yang hanya dianggap protes di lapangan, hukuman itu terasa sangat berlebihan. Dan dari sinilah kontroversi mulai muncul. Publik Indonesia kemudian membandingkan kasus Tom Haye dan Shane Patinama dengan apa yang terjadi di Malaysia. Ya, di negeri jiran itu ada 7 pemain naturalisasi yang diduga kuat melanggar aturan FIFA. Nama-nama mereka tak asing lagi. Gabriel Felipe Arocha, Facundo Thomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Figueiredo, John Irasabal, dan Hector Hevel. Mereka diduga bermain untuk timnas Malaysia padahal proses naturalisasi mereka tidak sesuai aturan FIFA. Bahkan, ada dugaan pemalsuan dokumen kewarganegaraan. Tapi anehnya, hukuman yang dijatuhkan justru ringan. Hanya denda 2.000 franc Swiss atau sekitar 40 juta rupiah. Tidak ada larangan bermain, tidak ada hukuman tambahan. Nah, disinilah publik mulai mempertanyakan, bagaimana bisa pemalsuan dokumen yang jelas merupakan pelanggaran administratif serius, justru dihukum lebih ringan dibanding protes pemain di lapangan. Ketika kabar ini mencuat, beberapa pengamat sepak bola Asia mulai angkat bicara. Mereka menyoroti satu hal penting, adanya dugaan campur tangan dari pejabat tinggi AFC, yaitu Datuk Sri Winsor John yang kebetulan berkewarganegaraan Malaysia. Beberapa sumber internal menyebut keputusan terkait sanksi pemain bisa saja tidak lepas dari pengaruh pejabat tertentu di AFC yang memiliki kedekatan dengan Federasi Sepak Bola Malaysia. Tentu, hal ini belum bisa dibuktikan secara hukum. Tapi, secara logika, banyak yang menilai ada kejanggalan besar. Seorang pengamat bahkan berkata, kalau pemain yang memprotes wasit dihukum 4 laga, maka pelaku pemalsuan dokumen seharusnya dilarang tampil seumur hidup. Dan yang lebih aneh, AFC maupun FIFA belum memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar keputusan ini. Tidak ada klarifikasi resmi, tidak ada transparansi, hanya sederet keputusan yang terasa berat sebelah. Hal ini membuat banyak pihak percaya bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang ikut mengatur arah keputusan. Tangan yang mungkin berasal dari kursi kekuasaan di Asia sendiri. Tak butuh waktu lama, publik Indonesia langsung meledak di media sosial. Tagar seperti hashtag Justice for Tom Haye, hashtag Shane Patinama, hingga hashtag FIFA Double Standard menjadi trending. Ribuan komentar bermunculan. Kenapa FIFA bisa sekejam itu pada Indonesia? Kalau pemain Eropa yang protes, hukumannya pasti beda. Ada apa dengan AFC? Kenapa Malaysia selalu dilindungi? Netizen merasa Indonesia kerap menjadi korban keputusan sepihak dari Badan Sepak Bola Dunia. Mulai dari wasit yang berat sebelah, jadwal yang tidak adil, hingga kini hukuman yang tidak masuk akal. Bahkan, beberapa tokoh sepak bola nasional turut menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai bahwa AFC dan FIFA harusnya menjadi pelindung keadilan, bukan alat kepentingan politik. Kalau kita mundur sedikit, dunia sepak bola internasional memang tidak lepas dari politik dan kepentingan. Kasus seperti ini bukan yang pertama. Kita pernah melihat bagaimana FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada negara-negara kecil karena pelanggaran ringan, tapi bersikap lunak kepada negara besar yang punya kekuatan politik dan ekonomi. Dan kini, seolah pola yang sama terulang di Asia. Malaysia, yang punya posisi cukup dekat dengan pejabat AFC, tampak mendapat perlakuan khusus. Sementara Indonesia, negara dengan sejarah panjang konflik di sepak bola Asia, lagi-lagi menjadi korban kebijakan yang tidak konsisten. Pertanyaannya, apakah keadilan dalam sepak bola memang bisa dibeli?
Apakah kekuasaan dan hubungan politik bisa menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang dibebaskan? Kalau iya, maka semangat fair play yang selalu dikampanyekan FIFA hanya tinggal slogan kosong belaka. Kasus Tom Haye dan Shane Patinama bukan hanya tentang dua pemain, tapi tentang martabat sepak bola Indonesia. Ini adalah cermin betapa pentingnya integritas dan keadilan di dunia olahraga. FIFA dan AFC harusnya berdiri di atas semua kepentingan, bukan memihak negara tertentu. Karena tanpa keadilan, sepak bola bukan lagi tentang sportivitas, tapi tentang siapa yang punya kekuasaan lebih besar. Semoga kasus ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa perjuangan untuk keadilan di sepak bola tidak berhenti di lapangan. Dan semoga suara publik Indonesia yang menuntut kejelasan tidak diabaikan oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan dunia bola. Untuk FIFA dan AFC, satu pesan sederhana dari jutaan fans sepak bola Indonesia. Kami hanya ingin keadilan. Kami hanya ingin aturan ditegakkan dengan jujur tanpa pilih kasih. Karena sepak bola bukan sekedar permainan, tapi tentang harga diri, keadilan, dan suara dari mereka yang mencintai negeri ini. Mantul! Simon Tahamata, sang kepala pemandu bakat PSSI. Simon bukan sosok sembarangan. Ia adalah legenda sepak bola asal Belanda berdarah Maluku, mantan pemain Ajax Amsterdam dan timnas Belanda yang kini menaruh hatinya untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia. Dan dalam beberapa bulan terakhir, Simon berkeliling ke berbagai penjuru negeri, dari kota besar hingga pelosok, mencari satu hal yang sangat spesial. Bukan hanya pemain berbakat, tapi pemain yang punya nyali. Pemain yang tidak takut gagal. Simak sampai selesai. Buat sebagian orang, nama Simon Tahamata mungkin belum terlalu akrab di telinga. Tapi di dunia sepak bola Eropa, terutama di Belanda, nama Simon sudah melegenda sejak lama. Ia dikenal sebagai pemain sayap yang lincah, cepat, dan penuh teknik. Bersama Ajax Amsterdam, ia tampil memukau di era 70-an dan 80-an. Bahkan sempat membela timnas Belanda, negara yang dikenal punya sistem pembinaan pemain terbaik di dunia. Namun, yang membuat kisah Simon menarik adalah darah Maluku yang mengalir di tubuhnya. Meskipun besar di Belanda, Simon tak pernah melupakan akar Indonesianya. Dan kini, di usia yang tidak lagi muda, ia memilih kembali, bukan untuk bermain, tapi untuk membantu membangun fondasi sepak bola Indonesia dari bawah. PSSI menunjuk Simon sebagai kepala pemandu bakat dengan harapan besar agar timnas Indonesia punya fondasi kuat, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk generasi 10-20 tahun ke depan. Sejak menjabat, Simon tidak duduk di kantor, ia langsung turun ke lapangan. Ia pergi ke berbagai daerah di Indonesia, dari Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua, menonton latihan, turnamen usia muda, dan seleksi pemain di berbagai level. Simon datang bukan sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai pencari bakat sejati. Ia berdiri di pinggir lapangan, memperhatikan setiap gerakan pemain muda, dari cara mereka mengontrol bola, membaca permainan, hingga bagaimana mereka bereaksi ketika kehilangan bola. Dan disitulah peran Simon terlihat berbeda. Ia tidak hanya menilai pemain dari berapa kali mencetak gol atau melakukan umpan bagus. Ia justru lebih tertarik pada pemain yang tidak takut kalah dalam duel. Saya mencari pemain di semua posisi, penyerang, gelandang, sayap, hingga bek. Tapi yang paling penting, mereka harus berani berduel 1 lawan 1. Kata Simon, kemampuan duel adalah cerminan karakter. Karena pemain yang berani menghadapi lawan berarti punya mental juang. Dan itulah yang ia yakini akan membawa timnas Indonesia naik level. Simon paham, Indonesia punya banyak pemain berbakat. Tiap kota, tiap daerah, pasti ada anak muda yang punya teknik bagus, kaki cepat, atau tendangan keras. Tapi menurut Simon, itu saja tidak cukup. Ia berkata,
Bakat itu penting, tapi kalau kamu tidak berani mengambil resiko, kamu tidak akan berkembang. Bagi Simon, pemain juti adalah mereka yang berani mencoba, meski tahu bisa gagal. Ia bahkan bercerita dari pengalamannya sendiri. Saya dulu bermain sebagai sayap kiri, banyak sekali duel 1 lawan 1 yang saya kalah. Tapi tidak apa-apa, saya coba lagi. Kalau hilang bola, saya ambil lagi. Kalau gagal lagi, saya ulangi lagi. Dari situ Simon ingin menanamkan filosofi penting. Jangan takut gagal, karena justru dari kegagalan lahir kekuatan. Mental semacam inilah yang ia anggap masih kurang di sepak bola Indonesia, dan inilah yang sedang ia coba bentuk. Dalam pengamatannya selama keliling Indonesia, Simon melihat banyak potensi luar biasa, tapi juga menemukan pola yang sama di banyak pemain muda. Ketika ditekan lawan, sebagian besar pemain lebih memilih cara aman, mengoper bola ke belakang atau membuang bola keluar. Padahal, menurut Simon, momen seperti itu justru bisa menjadi peluang untuk menunjukkan keberanian. Kadang pemain kita terlalu takut kehilangan bola. Padahal kalau mereka berani sedikit saja menahan bola, mencoba mendribel lawan, hasilnya bisa luar biasa, ujarnya. Simon menilai bahwa pemahaman dasar bertahan dan menyerang harus diiringi dengan kepercayaan diri tinggi. Karena sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga tentang keyakinan dan karakter. Dan itu hanya bisa dibentuk dari latihan yang berani, bukan yang selalu aman. Yang menarik dari sosok Simon Tahamata, ia tidak hanya mengamati dari pinggir lapangan. Ia sering turun langsung bermain bersama para pemain muda, menunjukkan gerakan, memberi contoh bagaimana menghadapi lawan 1 lawan 1, dan bagaimana bereaksi saat kehilangan bola. Banyak pemain muda yang kaget melihat seorang pria di atas 60 tahun masih punya kelincahan dan semangat seperti pemain muda. Tapi, justru disitulah nilai Simon terlihat. Ia tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bagi Simon, ini bukan sekedar pekerjaan. Ini adalah panggilan hati. Tanggung jawab untuk membantu sepak bola Indonesia berkembang. Ia sadar, perubahan tidak bisa instan. Tapi jika fondasi mental para pemain muda diperkuat hari ini, hasilnya akan terasa di masa depan. PSSI menaruh harapan besar pada program Simon Tahamata ini. Bukan hanya untuk menemukan pemain berbakat, tapi juga untuk membangun sistem pembinaan jangka panjang. Simon ingin Indonesia punya karakter pemain yang konsisten, berani, percaya diri, dan tidak mudah menyerah. Ia percaya dalam beberapa tahun ke depan, jika pola pikir ini tertanam di generasi muda, Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim besar Asia. Saya ingin menemukan pemain yang bukan hanya jago di teknik, tapi punya hati yang besar, kata Simon. Karakter itulah yang membuat timnas menjadi kuat. Dan itulah mengapa setiap kali ia datang ke daerah, Simon tidak hanya mencari pemain bagus. Ia mencari pejuang di lapangan. Dalam sepak bola tidak ada yang instan. Untuk jadi besar, butuh proses panjang, kerja keras, dan yang paling penting, keberanian untuk gagal. Itulah pesan Simon Tahamata untuk generasi muda Indonesia. Bahwa kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan menuju sukses. Karena pemain yang hebat bukan mereka yang selalu menang, tapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba, meski sering kalah. Dan mungkin jika visi Simon ini benar-benar dijalankan, suatu hari nanti kita akan melihat timnas Indonesia di level tertinggi, diisi oleh pemain-pemain yang tak hanya berbakat, tapi bermental juara.